Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari materi aritmatika sosial. Pembelajaran kali ini adalah apersepsi yang berupa materi aljabar. Kedua adalah contoh soal, ketiga aritmatika sosial, dan keempat adalah contoh soal aritmatika sosial. Masih ingatkah kalian tentang materi aljabar? Berikut ini adalah bagian-bagian dari operasi aljabar, yakni bentuk simbolik, bentuk verbal, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, serta penyederhanaan bentuk aljabar. Amatilah percakapan berikut ini, lalu amati pula tabel berikut ini. Pada tabel terdapat kardus dan buku. Kardus dan buku merupakan bentuk simbolik dari aljabar. Kemudian ada 2x plus 3 yang merupakan bentuk verbal dari aljabar, di mana X menyatakan banyak buku dalam satu kardus. Perhatikan dan amatilah contoh soal penjumlahan dan pengurangan berikut ini, serta amati pula langkah-langkah pengerjaannya. Masih ingatkah kamu tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar? Berikut ini adalah perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Selanjutnya adalah materi aritmatika sosial. Pada materi aritmatika sosial ada keuntungan, kerugian, diskon atau potongan harga, bunga tunggal, bruto neto dan tara, kemudian pajak. Pada subbab jual beli ada kerugian dan ada keuntungan, serta rumus menentukan rugi dan rumus menentukan untung sebagai berikut. Serta ada pula rumus menentukan presentase untung dan presentase rugi. Kemudian, ada subbab bunga tunggal dan angsuran. Subbab bunga tunggal terdapat dua rumus, yakni B sama dengan B kali M dan B sama dengan 1/12 kali B kali M yang biasanya digunakan untuk 1 tahun. Kemudian ada diskon dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada pula pajak dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya bruto, neto, dan tara. Pada bruto, rumusnya neto plus tara. Pada neto, rumusnya bruto min tara. Pada neto ada presentase neto dengan neto per bruto kali 100%. Pada tara, bruto min neto. Tara juga memiliki presentase tara, yakni tara per bruto dikali 100%. Contoh soal bab jual beli. Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Dari contoh soal tadi, kita mendapati 3 kasus, yakni Pak Subur yang mendapati untung 100.000, Pak Soso yang mendapati rugi 80.000, dan Pak Sarto yang mendapati impas atau balik modal. Presentase untung dari Pak Subur adalah 10%, sementara presentase rugi dari Pak Soso juga 10%. Contoh soal bab bunga tunggal. Pada bunga tunggal, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu meminjam selama 1 tahun. Perhatikan bank pertama, bank kedua, dan bank ketiga. Bank pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun, bank kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan, dan bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per 6 bulan. Selanjutnya, kita akan menyamakan bunganya, jadi bunga selama 1 tahun atau per tahun. Pada bank pertama, bunga selama 1 tahun adalah 40 juta. Pada bank kedua, bunga selama 1 tahun adalah 48 juta. Pada bank ketiga, bunga selama 1 tahun adalah 46 juta. Jadi, pilihan yang tepat adalah bank pertama karena memiliki nominal bunga paling rendah. Selanjutnya, diskon. Di sini, Anton ingin membeli sebuah baju yang harganya sebesar
235.000 dengan diskon 35%. Yang ditanyakan, berapa uang yang harus Anton bayarkan? Jadi, pertama-tama kita menentukan diskon yakni 35%, lalu dikali harga sebesar 235.000 menjadi 82.250. Kemudian yang harus dibayarkan Anton adalah 235.000 dikurangi 82.250, yakni 153.750. Kemudian pajak. Pajak adalah besaran nilai barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Perhatikan contoh soal. Kita langsung mengamati penyelesaian. Penyelesaiannya adalah 1000. 1000 adalah dari banyaknya mangkok yang berhasil dijual oleh Pak Agus. Kemudian dikalikan 10.000, yakni harga per mangkok. Kemudian dikalikan 100% dikurang 10%. 10% didapatkan dari diskon yang diberikan oleh Pak Agus. Hasilnya adalah 9 juta. Kemudian kita kalikan 30 untuk mendapat omset 1 bulan, yakni 270 juta. Kemudian baru kita menentukan pajak, yakni 270 juta dikali 1%, sama dengan 2.700.000. Jadi, Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 2.700.000 per bulan. Berikut ini adalah contoh soal bab bruto, neto, dan tara. Adi berbelanja sampo. Sampo pertama 70 mili dengan harga 5.000. Sampo kedua 140 mili dengan harga 9.000. Sampo ketiga 210 mili dengan harga 13.000. Perhatikan tabel. Harga isi didapati dari harga dibagi isi. Jadi, sebaiknya Adi memilih sampo ketiga. Meskipun harga nominalnya paling mahal, tetapi harga per mililiternya paling murah. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.